Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberi waktu. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita. Modal terbaik kita salah satunya adalah nikmat waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan seseorang di antara seseorang yang lain adalah panjangnya umurnya di dalam keberkahan. Maka kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan umur yang panjang di dalam keberkahan. Dan belajar dari apa yang kita pelajari di Quran surah An-Nasr, bahwa ketika seseorang masih diberi soal, insya Allah masih diberi umur. Mudah-mudahan begitu implikasinya. Karena Rasulullah begitu selesai tugasnya, maka tanda waktu dekatnya wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali mengingatkan, insya Allah bahwa kita masih di bulan Al-Muharram. Jangan dilupakan. Ini modal kita. Tinggal 24 hari lagi, kita 24 atau 23 hari lagi nih. Sekarang tanggal 5 ya. Untuk memperjuangkan amal soleh yang bisa kita tabung. Karena jajaran dari bulan-bulan hurum ini yang terakhir ini, Al-Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Maka pastikan bulan ini kita jangan sampai rugi. Jangan sampai rugi. Kita harus betul-betul menabung lebih banyak dari biasanya di bulan-bulan yang nanti. Setelah ini kita akan ketemu lagi bulan hurum, bulan Rajab. Masih lama banget. Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab. Masih lama banget. Maka yang 20-an hari ini kita benar-benar manfaatkan untuk semua amal soleh kita tuh dihitung maksudnya. Nah makanya karena umur kita terbatas, di antara makna kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih kadang-kadang waktu-waktu tertentu dengan pelipatan itu karena kita tuh waktunya terbatas. Kita sekarang. Zaman dulu meninggal 60 tahun itu dibilang anak kecil. Zaman kita 60 tahun sudah menjelang meninggal. Makanya di syariat Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali ibadah-ibadah yang muqayyad dengan waktu. Qayyad itu artinya terikat. Muqayyad berarti terikat dengan waktu. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang Allah pilih, jikalau kita beribadah di waktu itu maka nilainya besar sekali. Sebagaimana malam Qadar, ya kan? Senilai 83 tahun. Berarti kalau orang bertemu dengan malam Qadar, kalau bertemunya pasti bertemu bertemu dalam keadaan beramal soleh maksudnya. 10 kali berarti koyo-koyo itu beramal soleh 830 tahun. Nabi Nuh umurnya sekitar 1000 sampai 1500 tahun. Kalau kita bisa menempuh jalan itu berarti kita semisal Nabi Nuh alaihissalam umurnya atau bahkan lebih. Makanya tidaklah masuk surga seluruh umat manusia kecuali didahului oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena walaupun umurnya pendek tapi bisa mendahului, karena ada syariat kayak tadi itu loh. Termasuk ini bulan ini ada syariat di mana seluruh amal soleh di bulan ini itu dilipat gandakan. Sing maune limo tadi 1000 misalnya. Ini keterangan jumlahnya tidak ada, intinya dilipat gandakan. Tapi sebaliknya kabar buruknya, jika kita tidak hati-hati di bulan ini maka amal buruk juga dilipatkan dosanya. Nah ini peringatan besar buat kita bahwa kita tuh menghitung-hitung nih. Makanya orang belajar agama pasti harus belajar matematik, karena dia akan hitung-hitungan. Jangan sampai waktu yang utama kok kita rugi. Podo-podo rajin, podo-podo rajin. Rajinnya dia di bulan Safar dengan rajinnya dia di bulan Muharram beda di sisi Allah. Beda. Makanya alangkah meruginya jika orang sudah ngaji kok di bulan-bulan hurum malah rajin, rugi banget. Ada orang yang nggak ngaji misalnya, tapi dia memperhatikan, iki bulan Al-Muharram, mumpung Al-Muharram, saya tak ngebut. Maka bisa mengalahkan yang
di bulan orang-orang yang nggak rajin di bulan itu. Jadi sekali lagi ini peringatan buat kita. Saya mengingatkan ke diri saya pribadi dan seluruh yang hadir bahwa ini bulan Al-Muharram. Jangan dilupakan. Al-Muharram itu bulan yang dilarang di dalamnya berperang. Saking ini bulan yang disucikan. Disucikan. Al-Muharram satu-satunya bulan yang disebut sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan lain yang disebut sebagai bulannya Allah, itu enggak ada kecuali Syahrullah Al-Muharram. Rasulullah bersabda, "Afdhulu siyami ba'da Ramadan." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan Syahrullah Al-Muharram. Puasa di bulannya Allah yaitu bulan Al-Muharram. Afdhulu sholati ba'da faridah. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholatul lail. Itu satu rangkaian hadisnya begitu. Jadi sekali lagi ini bulan yang disebut secara khusus sebagai bulannya Allah. Bayangin, kita berada di dalamnya loh ini. Tinggal 20-an hari lagi. Lewat waktu sudah. Belum tentu kita ketemu lagi bulan Al-Muharram tahun depan. Maka hari-hari ini hitung-hitung jangan sampai nggak ke masjid kalau 5 waktu. Ini kelingan Arab rotu males, Al-Muharram gitu loh maksudnya itu. Sehingga kita punya energi langsung. Itu betulan itu diantara buah dari doa Allahumma qsim lana min khasyatik itu. Nanti Allah akan ketuk hati kita, Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau rasa takut. Mata hulubi bainana wa baina ma'asik. Yang dengan rasa takut itu kita takut bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Nanti kalau dengan biasa doa seperti itu, orang Jawa bilang dilalah. Dilalah itu pripun? Ini arep malas ki ya terus kelingan itu loh. Iman Al-Muharram mangkat kita. Itu loh maksudnya itu. Sehingga kita tuh benar-benar efektif betul gitu. Makanya menggabungkan antara doa kemudian ilmu kayak gini menjadi penting banget gitu. Kalau yang nggak belajar ya mungkin susah gitu tahu bahwa ini bulan. Mungkin nggak ingat acan kalau Al-Muharram ini kadang-kadang karena mereka mengingatnya Januari, Februari dan seterusnya kan. Jarang yang mengingat-ingat bulan Hijriah. Padahal seluruh aktivitas ibadah kita yang terkait dengan waktu itu dihitung dengan Hijriah, tidak dihitung dengan Masehi. Makanya betapa pentingnya kita menyadarkan diri untuk memantaskan diri agar menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya isi pengajian sampai jam 10 karena datanya jawab di pedukuhan tertentu gitu. Yang ramai itu. Ramai banget yang datang karena memang itu acara tiap salapan itu loh. Maka kalau melihat kalimat afdhulu siyam ba'da Ramadan Syahrul Al-Muharram berarti bulan ini kita banyak puasa. Banyak puasa. Minimal ya Senin Kamis, kemudian syukur-syukur nanti Ayyamul Bid yang terkhusus tanggal 10. Tanggal 10 kalau nggak keliru di penanggalan nasional itu tanggal 28 ini berarti hari Jumat kalau nggak keliru. Jangan lihat lagi hari Jumat. Nah, itu ada puasa namanya puasa Asyura. Puasa yang Rasulullah menganggap aku lebih menghaki puasa hari itu dibandingkan kalian karena puasa ini sebenarnya puasa yang dilakukan oleh Bani Israel, orang-orang Yahudi. Karena memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun. Jadi ketika mereka berpuasa kemudian orang-orang mengatakan ya Rasulullah sungguhnya mereka berpuasa. Maka kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya kami lebih menghaki puasa hari itu dibandingkan kalian. Maka puasa itu menjadi puasa yang disunahkan sampai hari ini. Intinya puasa itu adalah puasa yang kata Rasulullah yukafiratu sanatal madiyah, yaitu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumul arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka Rasulullah menjawab yukafiratu sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang 1 tahun, dosa-dosa kecil. Kemudian bagaimana dengan puasa Asyura? Yukafiratu sanatal madiyah, menghapus dosa yang telah lalu. Maka sekali lagi berulang-ulang saya sampaikan, jikalau ada ibadah kok pahalanya menghapus dosa, itu dikejar itu dikejar karena problematika hidup kita seluruhnya berkait dengan dosa-dosa kita. Yakin banget itu kalau jenengan punya musibah entah ban bocor, entah istri pecicilan, entah anak pecicilan, itu yakin banget karena dosa-dosa kita. Wa ya'fu an kasir kata Allah, sesungguhnya Allah telah ampuni banyak.
Seandainya saja setiap dosa langsung dibalas, kita sudah hancur dari dulu. Tetapi Allah menyebutkan wa ya'fan kasir. Sesungguhnya aku telah ampuni kalian banyak. Oke, sing ora langsung dibalas gitu. Mungkin dengan kebaikan jenengan, dengan istighfar jenengan gitu, akan ditutup. Sebagaimana kemarin kita belajar tentang istighfar, fungsi istighfar adalah sitr dan wikoya. Sitr untuk menutup, wikoya untuk melindungi. Melindungi maksudnya jangan dikafarah maksudnya. Mau ner bocor baneras itu goro-goro istighfar kita. Itu maksudnya. Paham nggih? Makanya kita disuruh banyak istighfar. Rasulullah itu istighfar mengajarkan kepada kita pagi 100 kali, sore 100 kali. Karena saking banyaknya potensi yang mengancam kita akibat dari dosa-dosa kita. Melihat yang buruk, menonton yang buruk, itu dosa. Terus menumpuk. Kalau nggak diistighfari ya resikonya kita akan mendapatkan kafarahnya. Entah bentuknya sakit, entah bentuknya apa saja lah pokoknya. Entah bentuknya karirnya kemudian tiba-tiba susah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu kondisinya.